Boleh atau cocok ditonton pas bulan puasa, bukan berarti lu bakal dapat pahala pas nontonnya. Kalau mau ya mendingan tidur, terus jangan lupa ibadah juga. Intinya di sini gue udah milah sekaligus ngerangkum anime-anime yang isinya minim banget ecchi dan masih bisa ditonton secara aman tanpa bikin otong lu berdiri terus ngebatalin puasa lu. 何あいつもちょっと道を踏み外して悪ぶってるだけだよ根性があればだから聞けって So, seandainya lu suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lu subscribe di Stick Anime. Karena kan kalau gitu, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Kimetsu no Yaiba, tayang perdana Spring 2019. バカ蹴ってはダメよ Katanya pas bulan puasa tuh kan para setan atau iblis lagi pada disegel. Nah makanya cocok banget lu nonton anime soal para manusia sama iblis saling bunuh-bunuhan. Jujur aja sih sebenarnya gue males ngerekomendasiin anime. Bukan karena animenya jelek. Kalau soal animenya mah jelas mantep banget, apalagi visual animasinya. Hanya ya fandom toksiknya itu yang bikin males. Jadi di sini gue cuma pengen ngingetin kalau seandainya lu belum nonton nih anime dan rencananya mau, jangan sampai gara-gara lu terlalu suka terus nuhanin nih anime dan ngebacot kalau anime lain ampas semua. Kimetsu no Yaiba bercerita tentang seorang cowok bernama Tanjidor yang seluruh keluarganya jadi bahan buka puasa para iblis. Tapi biarpun gitu masih ada satu yang sisa, yaitu adeknya yang kemudian malah berubah jadi iblis juga. Supaya adeknya ini kagak makan manusia kayak iblis yang lain, mulutnya disumpel pakai gagbol kayak orang lagi mau main BDSM-an. Nah, singkat cerita, mereka berdua ngelakuin perjalanan buat nyari cara supaya adeknya itu balik lagi jadi manusia. Nomor 2, Full Metal Alchemist, tayang perdana Fall 2003. 体を手に入れたやっと体をやめろやめてくれこんな違う Gua jamin setelah nonton anime, terutama yang versi Brotherhood, lu bakal ngerti kenapa nih anime dari pertama kali rilis sampai sekarang masih ngedudukin tahta nomor 1 sebagai anime terbaik di My Anime List. Mulai dari action dengan animasi yang gila banget bagusnya, sampai kualitas cerita yang kerasa banget buat siapapun yang nontonnya. Edward sama Alphonse, dua bersaudara yang pas masih kecil pernah ngelakuin sihir tabu, yaitu ritual buat ngebangkitin orang mati. Orang yang pengen mereka bangkitin adalah ibunya yang udah meninggal. Tapi syarat buat ngelakuin ritual ini adalah pertukaran setara sebagaimana hukum alkimia di cerita ini. Dengan kata lain, mereka kudu ngorbanin apa yang jadi milik mereka, entah itu bagian tubuh ataupun organ dalam. Nah, apesnya dua bersaudara itu kagak tahu hukum pertukaran ini. Si Edward kehilangan tangan sama kakinya, dan si Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya, dan yang sisa cuma jiwanya doang, yang si Edward tampung ke dalam sebuah baju jirah. Selang beberapa tahun kemudian, mereka mutusin buat ngelakuin perjalanan demi nyari cara ngembaliin tubuh mereka yang udah hilang. やめろおいあら勝てよ兄さん Nomor 3, Haikyuu, tayang perdana Spring 2014. あらら Pas ngeliat para karakter di anime atau manga yang lagi berusaha keras demi ngejar impian mereka, emang bisa ngasih motivasi ke yang nonton. Hal itu juga bisa lu rasain ketika nonton Haikyuu. Hinata Shoyo, seorang anak dengan tinggi 163 cm. Berhubung cita-citanya tuh jadi pemain voli profesional, tinggi segitu terbilang pendek banget dan jarang ada yang masuk jadi anggota di tim pro. Sampai suatu ketika, Doi ngeliat sebuah sosok pemain voli bertubuh pendek dengan julukan Chisana Kyojin, atau bahasa Indonesianya si raksasa kecil, yang jadi motivasi Hinata buat ngelanjutin voli. Biarpun kagak punya tinggi badan yang bagus, si Hinata ini berusaha ngasah lompatannya supaya lebih tinggi. Dan Doi bareng teman main volinya yang lain berusaha ngeraih dan menangin kejuaraan tertinggi di dunia voli. Nomor 4, Bovary, tayang perdana Winter 2020.
anime isekai tanpa embel-embel hal berbau ecchi. Bofuri itu murni cuma nunjukin kemuean para karakternya doang, meskipun ada juga adegan action sampai battle-nya. Maple atau bernama asli Kaede Honjo, seorang cewek SMA yang pada suatu ketika ditawarin buat main sebuah game VR. Awalnya sih si Maple main juga gara-gara iseng doang, tapi karena hokinya kebangetan, doi malah ngejelma jadi salah satu sosok pemain terkuat di seluruh server 2 game. Bahkan para GM-nya pun sempat mikir buat nge-nerf si Maple gara-gara keseimbangan gamenya terancam. Berhubung si Maple ini kagak mau ngerasa sakit, makanya dari awal doi ngemaksimalin status vitality atau defense-nya, yang jadi alasan kenapa si Maple bisa jadi tank yang nggak bisa ditembus. ファントムワールド Nomor 5, ID Invaded, tayang perdana Winter 2020. おはようございます誰？警察です勝山電信さん連続殺人鬼タイマンさん一人で来ました Meskipun bagus, anime yang bertema detektif ini criminally underrated banget. Pas Winter kemarin, orang-orang lebih sering ngebahas anime-anime yang ya ecchi atau kalau nggak ceritanya standar banget. Naruhisago Akihito, seorang mantan polisi yang anaknya dibunuh sama pembunuh berantai. Dan setelah kehilangan anaknya itu, istrinya malah bunuh diri. Doi ini dipecat dari kepolisian karena nih orang tuh udah ngebunuh pembunuh berantai yang ngilangin nyawa anaknya. Ketika jadi tahanan, si Naruhisago ini jadi seorang detektif. Mungkin lu sendiri ngerasa aneh kenapa bisa gitu. Jadi ceritanya ada semacam teknologi VR di mana teknologi ini dipakai buat masukin hasrat membunuh yang tersisa di TKP para kriminal beraksi. Teknologi VR ini bernama Mizuhanome System. Jadi cara kerjanya tuh ngeproyeksiin sebuah dunia yang terbentuk dari hasrat membunuh tadi. Di dalam dunia ini tersebar petunjuk buat ngungkap siapa identitas si kriminal. Dan syarat utama buat seseorang masukin dunia ini adalah jadi pembunuh dulu. だからこここれは私の夢です。今眠っているあなたが私の夢に入ってきたんです。 Nomor 6, Kabukicho Sherlock, tayang perdana Fall 2019. 6人の探偵がいた。鬼人変人ヒルアンドン、鬼が出るか蛇が出るか、探偵たちの謎解き合戦、とくとご覧ください。 Sama kayak ID Invaded, cerita nih anime juga ngangkat tema soal detektif. Bedanya nih anime masih dikasih bumbu komedi. Kabukicho, sebuah distrik kehidupan malam paling terkenal yang ada di Tokyo. Nah, menurut ceritanya tempat ini tuh berisi orang buangan semua. Uniknya di situ tuh ada sebuah bar yang selain nyediain minuman, nyediain juga jasa sewa detektif. Banyak banget orang yang sengaja datang ke bar ini demi nuntasin masalah mereka. Mulai dari nyari pelaku pembunuhan sampai orang hilang. Ceritanya berfokus ke seorang detektif bernama Sherlock Holmes dan orang bernama John Watson yang tiba-tiba datang ke dirinya buat minta kasusnya diselesain. Lama-kelamaan si Watson itu malah jadi asistennya. Semakin dalam mereka nguak misteri yang ada, semakin dalam juga kasus yang mereka tanganin, bahkan sampai ngelibatin pemerintah. Yap, bener banget, selain mereka berdua, semua karakter di anime ini berdasar dari novel atau penulis cerita misteri yang ada di dunia nyata. Nomor 7, Kanata no Astra, tayang perdana Summer 2019. 毒の胞子だ。そうか。有毒の植物が多い時点で気づくべきだった。 Lu suka gak cerita soal luar angkasa? Kalau iya, lu wajib banget nonton anime. Awal ceritanya emang kesannya tuh kayak anime wholesome yang cuma ngeliatin kegiatan para murid sekolahan yang wisata ke luar angkasa. Sampai akhirnya terungkap kalau perjalanan wisata itu sebenarnya sebuah pembunuhan berencana buat ngebuang para murid itu di luar angkasa. Alasan kenapa hal ini bisa terjadi karena para murid itu adalah klon dari orang-orang yang pengen hidup abadi. Berhubung eksperimen ini terlarang, jadi ya para orang jahat itu berusaha ngebuang semua bukti biar kagak ketahuan. 毒キノコ？動物を死なせるほどの毒性を持ち、胞子で増えるところが似ている。 Nomor 8, Bungo Stray Dogs, tayang perdana Spring 2016. 待て！そいつに触れるな！ 「
Kalau di Kabukicho Sherlock tadi kan, para karakternya tuh dari dalam novel detektif semua. Nah, sedangkan yang ini, karakter di dalamnya tuh ngambil nama dari para novelis paling terkenal di seantero Jepang. Anime yang hal supernatural sama superpowernya tuh kental banget. Jadi di sini ada sebuah kelompok detektif supernatural yang para anggotanya tuh punya kekuatan super semua. Mereka ini sering banget ngelakuin investigasi tentang hal-hal yang polisi biasa kagak bisa tanganin dan ngelawan para teroris sampai mafia yang punya kekuatan super juga. Secara perlahan, level masalah mereka tuh ningkat sampai ke tahap di mana pemerintahan juga ikut turun tangan karena banyak nyawa manusia yang dipertaruhin. Nomor 9, Konoha Tomare, tayang perdana Spring 2019. Ceritanya berfokus ke sebuah klub koto di sekolah yang kagak begitu terkenal. Terus anggotanya juga cuma satu orang. Selang setahun juga klub koto itu terancam bubar. Sampai datang suatu hari di mana muncul para siswa baru yang pengen masuk klub koto itu. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada cucu dari pembuat koto lah, sampai cewek yang udah jadi pemain pro semenjak kecil. Sayangnya mereka itu tuh anak-anak bermasalah semua. Jadi ya inti ceritanya sih kayak kebanyakan anime bertema sekolah. Jadi mereka tuh ngejar kejuaraan koto supaya menang. Sato wa? Nomor 10, Rizero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu, tayang perdana Spring 2016. どうだゲートの治療の方は。ああ、一応順調に。 Nah, daripada lu ngerasa galau gara-gara season 2 nih anime kena delay dan entah kapan bakal keluarnya, mending buat lu yang pernah nonton nih anime, gak ada salahnya lu nge-rewatch lagi nih anime. Lagian sekarang udah keluarkan tuh yang versi director's cut-nya. Jadi hitung-hitung cari suasana baru, nonton anime Re:Zero dengan cerita asli yang ngikutin versi light novelnya. Atau kalau enggak, lu juga bisa lihat movie OVA-nya. So, buat yang belum tahu, Re:Zero ini nyeritain tentang apa sih? Yang jadi fokus utama ceritanya adalah seorang cowok bernama Subaru yang tiba-tiba masuk ke dunia lain setelah balik belanja dari Indomaret. Di dunia barunya itu, si Subaru diangkat jadi seorang babu sekaligus bodyguard di sebuah keluarga bangsawan. Si Subaru ini ternyata punya sebuah kekuatan buat ngeriwain waktu kalau seandainya doi mati. Yang kemudian kekuatannya itu doi pakai buat nyelamatin orang-orang di sekitarnya. Oke, segitu aja buat hari ini. Rencananya sih gue mau bikinin pembahasan sampai 2 bagian doang. Berhubung kan video-video rekomendasian anime puasa sebelumnya juga udah terbilang banyak banget. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gue, sorry kalau dosa sekata. Terus jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di bagian kedua.